Halo guys, hari ini workshop Dynamic Auto Sound ada mobil Omoda listrik ya guys untuk pemasangan peredam full body. Sebelumnya kita intro dulu ya guys. Guys, sekarang kita sudah bongkar panel-panelnya dan juga bangkunya sudah kita lepas semua. Kita mau kasih lihat dulu nih di bagian lantai. Sebenarnya sudah ada peredam aspal bawaan mobil di beberapa titik saja dan belum full. Kita lihat di bagian belakang juga hanya beberapa titik saja, termasuk di bagian depan di bawah kaki ini. Ya, kita lihat lagi yang tebal itu adalah peredam aspal bawaan mobil nih guys. Nanti tentunya kita akan pasang peredam secara keseluruhan dari bagian lantai, pintu, sampai di ke belakang ini guys. Dan pada panel bagian samping kanan kirinya tentunya juga kita pasang peredam untuk mengurangi kebisingan pada bagian roda belakangnya nih guys. Ini ada dua layer, bagian dalam dan bagian luar. Nah, pada bagian luar sudah ada busa karet yang tebal. Itu adalah peredam asli bawaan mobilnya yang dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda dan juga ada beberapa busa di bagian dalam. Kita mulai dulu dari sisi belakang kanannya nih guys, dimana kita menggunakan peredam Gran Turismo dengan ketebalan 1,8 mili, bahannya terbuat dari aluminium putih rubber. Dan pada bagian peredamnya ini kita roll pelan-pelan ya guys, sampai bagian dalamnya tuh. Kalau kalian mau lihat ya, terlihat di sini untuk pemasangannya rapi, rapat, sambungan-sambungan peredamnya juga rapat ya guys. Dan ini kita roll sampai benar-benar peredamnya menempel dengan bodi. Dan ini adalah cover fender roda belakangnya, yang dimana sudah ada peredam model busa seperti ini. Nanti kita akan tambahkan lagi ya pada bagian cover panelnya ini. Tentunya dapat mengurangi getaran dan juga dapat mengurangi kebisingan pada bagian roda. Jadi kita akan pasang dua panel kanan kiri pada bagian ini, yang dimana kita menggunakan peredam yang sama, yaitu Gran Turismo aluminium putih rubber dengan ketebalan 1,8 mili. Dan ini sudah kita roll pemasangan peredamnya jadi rapi seperti ini guys. Dan kita lanjut untuk melihat proses pemasangan peredam pada bagian pintu. Yang pertama kita lihat ini adalah peredam pintu bagian pintu tengah sebelah kanan, yang dimana ada cover plastiknya ini. Ini dapat mengganggu sekali ya guys, dapat membuat getar apabila spekernya kita kencangkan. Dan juga ini pada bagian pintu depan sama, ada cover plastiknya. Ini juga dapat membuat getar. Kita akan ganti juga dengan menggunakan peredam pada bagian cover plastiknya ini nih guys. Jadi kita akan pasang dua layer pada bagian dalam dan bagian luar. Jadi kita bikin pintu mobil ini seakan-akan box speaker. Selain bassnya jadi lebih kuat dan juga lebih kedap lagi guys. Nah, sekarang kita lihat dulu untuk proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian dalam. Ini memang cukup sulit. Tentunya kita juga menggunakan sarung tangan untuk pemasangannya. Dan kita potong kecil-kecil peredamnya, lalu kita sambungkan supaya rapih seperti ini. Dan ini sudah kita roll peredamnya, jadi menempelnya dapat menempel dengan baik ya guys ke bagian bodi, di bagian tulang. Nah, pemasangan peredam di workshop Dynamic Auto Sound pasti kita rapat nih guys seperti ini. Nah, ini kita lihat di pintu belakang. Sekarang kita akan lihat di pintu depan juga sama guys. Peredamnya kita potong-potong supaya dapat masuk ke dalam. Lalu kita roll, kita sambung peredam-peredamnya jadi rapi seperti ini dari atas sampai bawah, termasuk pada bagian tulang bodi mobil ini guys. Jadi ini adalah proses pemasangan peredam lapisan pertama di bagian pintu depannya sebelah kanan. Sebenarnya saran dari kami untuk pemasangan mobil listrik ya, ada baiknya peredamnya juga kita menggunakan Gran Turismo EV, tapi kali ini kita menggunakan yang biasa aja karena untuk menghemat budget gitu ya guys. Dan memang lebih berat sedikit, tapi nggak masalah, yang penting udah pasang peredam untuk lebih nyaman lagi. Nah, kalau kalian lihat ini adalah proses pemasangan peredam lapisan keduanya, di mana kabel original bawaan mobilnya kita tidak tempel dengan peredam. Jadi kita copotin dulu nih kabel-kabelnya semua, kita pasang peredam dulu, baru kita pasang kembali kabel original bawaan mobilnya. Tentunya sebelum itu kita roll dulu guys peredamnya.
Jadi rapi seperti ini guys. Untuk proses pemasangan peredam lapisan keduanya ini juga kita lakukan di bagian pintu belakang dan menghabiskan kurang lebih sekitar 7 lembaran ya guys untuk 2 pintu. Karena kita pasangnya full dan rapat seperti ini. Sambungan-sambungan peredamnya juga rapi sekali guys. Termasuk pada lubang-lubang. Ini kalau kalian lihat ada lubang kancingnya, kita bikin rapih bulut-bulutnya bentuknya. Jadi walaupun tidak terlihat, tapi kita pastikan pemasangan peredamnya rapi seperti ini guys. Dan kita akan lanjut untuk melihat proses pemasangan peredam pada bagian pintu bagasi. Ini yang kita pasang di bagian dalam, sebenarnya sudah ada peredam aspal juga, tapi belum full, belum maksimal. Untuk pintu bagasi kita cukup untuk pemasangan peredam pada bagian dalamnya aja, supaya bagasinya tidak terlalu berat pada saat kita buka ya guys. Dan untuk proses pemasangan peredam pintu bagasi ini sama prosesnya seperti pintu depan bagian dalam guys. Jadi peredamnya kita harus potong-potong dulu supaya bisa masuk di bagian dalamnya ini, dan di bagian yang sulit dijangkau ya kita tetap bisa pasang karena peredamnya kita potong dulu. Setelah itu baru kita menggunakan alat roll, kita roll. Nah inilah sudah selesai pemasangan peredam secara keseluruhan. Di bagian lantai kita lihat dulu ya secara detail. Ini di bagian ban serepnya, di bagian sisi kiri ada 2 layer, bagian dalam dan bagian luar, termasuk di sisi kanannya. Kita lihat lagi lebih detail lagi. Ini ada 2 layer. Di bagian layer pertama, layer dalam dan juga layer luar, kita pasang peredam full dan rapet, dan juga kita roll seperti ini guys. Dan sekarang kita lihat untuk panel sisi kirinya juga ada 2 layer, ada layer dalam dan layer luar. Kita pasang juga rapet seperti ini ya guys. Jadi sudah selesai pemasangan peredam fender roda belakang kiri, belakang kanan, dan juga bagian lantai, termasuk di bagian bawah dashboardnya nih guys. Setelah ini kita akan lihat proses pemasangan peredam pada bagian plafonnya atau bagian atapnya, yang kita bisa pasang juga nih guys untuk mengurangi kebisingan pada saat hujan dan juga dapat mengurangi panasnya matahari ya guys. Nah karena depannya ada sunroof, jadi kita hanya bisa pasang di bagian belakang. Nah karena untuk lantainya mau maksimal, jadi kita tambahkan lagi lapisan keduanya dengan menggunakan rainbow isolator. Tipenya adalah PL6, dimana ini ketebalannya adalah 6 mili yang kita aplikasikan untuk khusus ya untuk lantai, dan juga bisa juga untuk bagian plafonnya nih guys. Jadi dengan penambahan peredam isolator ini mampu mengurangi getaran pada saat mobil sedang berkendara kecepatan tinggi ya guys. Pemasangannya dari belakang sampai ke bagian depan, termasuk di bagian bawah dashboard, di bawah bangku, dan juga di bawah bangku belakang juga kita pasangkan semua nih guys. Dan untuk pemasangannya juga simple, ini hanya ditempelkan saja. Dia mampu mengikuti lekukan pada bagian panelnya nih guys, dan memiliki daya rekat yang sangat kuat.